Salahuddin Al-Ayyubi ketika akan memerangi musuh-musuh Islam, mereka hanya dengan satu wirid, apa? Baca maulid. Ketika baca maulid, Allah berikan ekstra kekuatan melebihi daripada musuh-musuhnya, sehingga senjata musuh-musuhnya tidak bisa menghancurkan daripada kelompok Salahuddin Al-Ayyubi. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-azhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib dan para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus kepada guru kita al-mukarram wal muhtaram Al-Habib Zaki bin Najib bin Yahya, Al-Habib Ahmad bin Yahya bin Uthman bin Yahya, Wal-Habib Taufik bin Yahya, Wal-Habib Muhammad Al-Bagir bin Ahmad bin Saleh Al-Attas, Wal-Habib Muhammad Al-Habsyi, sebagai wakil daripada guru kita Al-Habib Muhammad Al-Bagir, yang sama-sama kita hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa dipertemukan dalam tempat yang sangat mulia yang disebut Baitullah. Duduknya kita di tempat ini tidak lain mengenang manusia paling mulia, manusia suci, manusia berjasa, manusia yang menyebabkan kita menjadi manusia yang sebenarnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, peringatan Maulid Nabi bukan tradisi. Peringatan Maulid Nabi bukan kebiasaan tahunan, tetapi merupakan tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah. Di antara nikmat Allah yang begitu besar, nikmat Allah yang begitu agung, ada satu nikmat Allah yang paling super, nikmat Allah yang paling utama, yaitu lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saudara-saudara hadirin, kenapa nikmat Nabi Muhammad menjadi nikmat yang paling utama? Karena Allah tidak ciptakan dunia dan isinya termasuk kita tanpa adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita sering mendengar satu ayat yang sering disampaikan oleh para penceramah atau oleh guru-guru kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus Muhammad melainkan untuk membawa rahmat. Rahmat di sini berupa nikmat. Rahmat di sini berupa keberkahan. Rahmat di sini berupa kemakmuran. Rahmat di sini berupa keadilan. Rahmat di sini berupa kemuliaan. Bagaimana rahmat ini akan menjadi kenikmatan? Rahmat ini akan menjadi keberkahan. Rahmat ini akan menjadi kemakmuran kalau manusia yang membawa rahmat sudah kita tinggal jauh-jauh. Manusia yang membawa rahmat sudah tidak kita hargai. Manusia yang membawa rahmat sudah tidak kita muliakan. Makanya rahmat itu akan dicabut oleh Allah, akan menjadi malah petaka. Na'udzubillah. Malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Jibril, atanzilu ba'di?" Hei Jibril, apakah engkau akan turun setelah aku tiada? Dijawab oleh malaikat Jibril, benar, aku akan turun 10 kali ke dunia ini ya Rasulullah. Kaget Rasulullah. Kalau begitu ada ajaran Allah yang belum aku sampaikan. Kalau begitu ada syariatnya Allah yang belum aku sampaikan. Dijawab oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, agama dan syariatnya Allah semuanya sudah sampai, sudah kau berikan dan sudah sangat sempurna engkau menyampaikan. Kalau begitu engkau turun untuk apa? Aku turun ke dunia bukan membawa ajaran, tapi akan mencabut beberapa kemuliaan. Yang pertama, raf'ul mahabbah, dicabutnya rasa cinta manusia kepada Allah.
rasa cinta manusia kepada Nabi, rasa cinta manusia kepada Islam. Makanya nggak usah kaget kalau zaman sekarang ada orang ngaku Islam benci Islam, ada orang Islam benci Nabi, ada orang Islam benci Al-Quran, ada orang Islam benci ulama, karena mereka salah satu manusia yang sudah dicabut mahabbah oleh malaikat Jibril. Saudara-saudara hadirin, tidak cukup orang dengan sholatnya, tidak cukup orang dengan amal baiknya, tanpa ada mahabbah kepada Nabi Muhammad belum bisa masuk surga. Ketika rombongan orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap alim, ketika mau masuk ke dalam surga, begitu dibuka pintu gerbang surga oleh malaikat Ridwan, malaikat Ridwan berkata, jangan engkau melangkah kakimu ke lantai surga sebelum kau jawab aku punya pertanyaan. Apa pertanyaan malaikat Ridwan? Hai orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, engkau bisa sholat karena siapa? Engkau beriman kepada Allah karena siapa? Engkau berilmu karena siapa? Mereka menjawab, ini hasil usahaku, ini hasil belajarku, ini hasil daripada amalanku. Ditutup, dibanting pintu gerbang sorga oleh malaikat Ridwan. Orang-orang yang akan masuk ke sorga berkata, kenapa kau tutup itu pintu sorga? Aku tidak akan memasukkan orang-orang ke dalam surga walaupun kamu alim, walaupun kamu soleh, walaupun kamu ahli Quran, kalau kamu belum mengakui bahwa apa yang kamu lakukan ini adalah jasa dari Nabi Muhammad SAW. Akhirnya orang-orang itu berkata, baik, aku bisa beriman kepada Allah karena Nabi Muhammad, aku bisa kenal Quran karena Nabi Muhammad, aku bisa menjadi hamba Allah yang soleh karena Nabi Muhammad. Baru dimasukkan ke dalam surga. Pantas Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi maulidnya kita baca, setiap sholat tidak pernah minta masuk surga. Sampai muridnya bertanya, ya Habib Ali, aku belum pernah mendengar engkau minta masuk surga. Dijawab oleh Habib Ali, aku tidak perlu surga, tapi aku kepengen masuk surga. Di situ ada makhluk Allah yang lebih baik daripada surga, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itulah, dengan peringatan maulid Nabi Muhammad, nggak perlu takut saudara-saudara dengan kehidupan. Selama antum baca maulid, tidak hanya di bulan maulid, di minggu-minggu, baik itu malam Jumat, malam-malam yang lain, dari musola ke musola, dari masjid ke masjid, dari rumah ke rumah, insya Allah Allah berikan keamanan kepada negara kita. Salahuddin Al-Ayyubi ketika akan memerangi musuh-musuh Islam, mereka hanya dengan satu wirid, apa? Baca maulid. Ketika baca maulid, Allah berikan ekstra kekuatan melebihi daripada musuh-musuhnya, sehingga senjata musuh-musuhnya tidak bisa menghancurkan daripada kelompok Salahuddin Al-Ayyubi. Begitu pula kita, kalau di Jakarta di mana-mana masih terdengar dari corong-corong masjid orang baca maulid, siapa yang macam-macam di Indonesia, kalau niatnya nggak baik bakal hancur, saudara-saudara, bakal musnah. Nggak usah takut, duit tidak bisa mengalahkan kita, tapi doa bisa mengalahkan kita. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita, Allah berikan keamanan kepada bangsa dan negara kita, dan Allah berikan kemuliaan kepada guru-guru kita, wabil khusus kepada Sahibul Bait Habib Zaki beserta keluarga besarnya, Habib Muhammad Rizik, diberi kekuatan dan kesehatan serta panjang umur, dan ulama-ulama yang mustaqim, ulama-ulama yang tidak terimbas oleh rasa munafik. Insya Allah saya doakan biar panjang umur. Yang munafik mudah-mudahan dapat hidayah, wa ilah meninggal duluan daripada nanti meracuni umat yang awam dan jahil. Ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.